Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai transformasi geometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran. Yang pertama adalah bentuk rotasi. Rotasi atau perputaran adalah putaran benda pada poros yang tetap, atau dapat diartikan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap titik pusat tertentu. Nah, pada rotasi itu sendiri digunakan pendekatan koordinat. Untuk arah putaran berlawanan dengan putaran jarum jam, maka A bernilai positif. Sebaliknya, untuk arah putaran searah jarum jam, maka A bernilai negatif. Selanjutnya, yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini ada gambar. Nah, rotasi sejauh A berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Dinotasikan sebagai R, O, 0,0, A. Nah, di sini adalah 0,0. Lalu, kenapa ini berlawanan arah jarum jam? Karena perputarannya dari A menuju A aksen itu dari bawah ke atas. Nah, rotasi titik A dapat dituliskan dengan A, X, Y dirotasikan dengan R, O, A menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, titik X, Y dirotasikan sebesar A terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan X aksen, Y aksen dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos A min sin A cos A dikali XY. Lalu, bentuk rotasi dan hasilnya. Di sini ada rotasi sebesar A-nya 90 derajat. Yang kedua, A-nya sebesar 80 derajat dan yang ketiga, A-nya sebesar 270 derajat. Di sini sudah ada persamaan matriks transformasinya. Kalian bisa menggunakan cara ini langsung. Nah, selanjutnya rotasi terhadap titik pusat M, N. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Rotasi titik A dapat dituliskan dengan A, X, Y, R, P, A menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Titik X, Y dirotasikan sebesar A terhadap titik pusat M, N menghasilkan X aksen, Y aksen dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos A min sin A cos A dikali X min M, Y min N ditambah MN. Jadi kalau tadi dengan titik pusat 0,0, tetapi ini dengan titik pusatnya M, N. Nah, selanjutnya komposisi rotasi. Yang pertama, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, terlihat ya pada gambar, komposisi rotasi dari A dirotasikan menjadi A aksen dan dilanjutkan menjadi A double aksen. Nah, komposisi rotasi titik A dituliskan dengan A, X, Y dirotasikan R, O, A menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen dilanjutkan dengan rotasi O ke beta menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, titik X, Y dirotasikan sebesar A dilanjutkan rotasi sebesar B terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik X double aksen, Y double aksen dengan aturan X double aksen, Y double aksen sama dengan cos A plus B min sin A plus B sin A plus B cos A plus B dikali XY. Nah, selanjutnya kita ke komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Nah, di sini menggunakan titik M, N. Nah, rotasinya bisa ditulis sama seperti tadi. Tetapi titik X, Y dirotasikan sebesar A dilanjutkan rotasi sebesar B terhadap titik pusat M, N menghasilkan titik X double aksen, Y double aksen dengan aturan cos A plus B min sin A plus B sin A plus B cos A plus B dikali X min M,
Y min N ditambah M N. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil rotasi setiap titik berikut. Titik A 5,8 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Titik B 3,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 1,2. Nah, jawab dulu yang A, hasil rotasi titik A. Hasil rotasi titik X, Y adalah X aksen, Y aksen. Nah, di sini karena terhadap titik pusat 0,0 maka cukup dikalikan dengan XY saja. Nah, A-nya adalah 90 derajat. Maka menghasilkan 0 min 1, 1, 0 dikali 58 karena titiknya adalah 5,8. Lalu kita kalikan silang, yaitu antara baris dengan kolom seperti pada bab sebelumnya, yaitu matriks. Nah, di sini 0 dikali 5 ditambah min 1 kali 8. Bawahnya 1 kali 5 ditambah 0 kali 8. Hasilnya 0 ditambah min 8. Bawahnya 5 ditambah 0. 0 ditambah min 8 hasilnya min 8 karena plus dikali dengan min hasilnya min. Lalu yang bawah 5 ditambah 0 hasilnya 5. Jadi hasil rotasi titik A adalah A aksen min 8,5. Nah, lalu yang B, hasil rotasi titik B. Hasil rotasi titik X, Y adalah X aksen, Y aksen. Nah, karena di sini titik pusatnya adalah 1,2, berarti di sini adalah M, N. Jadi kita tambahkan X min M, Y min N. Hasilnya adalah 0, 1, min 1, 0 dikali 2, 2 ditambah 1, 2. Nah, kita kalikan terlebih dahulu sebelum menjumlahkan. Sama seperti tadi, baris dikali kolom. Jadi, 0 kali 2 ditambah 1 kali 2, bawahnya min 1 dikali 2 ditambah 0 kali 2, baru ditambah 1, 2. Berarti 0 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 2. Min 2 ditambah 0 hasilnya min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Jadi hasil rotasi titik B adalah B aksen 2,0. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil komposisi rotasi setiap titik berikut. Titik P 4,3 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Yang B, titik Q 4,2 sebesar 180 derajat dilanjutkan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 1,2. Jadi soal yang pertama itu terhadap titik pusatnya 0,0 atau porosnya. Sedangkan yang kedua titik pusatnya terhadap M, N. Dan di sini M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Lalu jawab. Yang pertama, hasil komposisi rotasi di titik P yang menghasilkan X double aksen, Y double aksen. Nah, pada titik pusat 0,0 hanya dengan mengkalikan X dan Y-nya, maka menghasilkan min 1, 0, 0, min 1 dikali 4, 3. Nah, di sini menggunakan baris dikali kolom, menghasilkan min 4, min 3. Jadi hasil komposisi rotasi titik P adalah P double aksen min 4, min 3. Selanjutnya yang B, komposisi rotasi titik Q. Nah, sudutnya adalah 180 derajat dan 90 derajat, yaitu 270 derajat. Karena di sini terhadap titik pusatnya 1,2 atau M, N, berarti menambahkan X min M, Y min N. Nah, itu dikalikan, baru ditambah M, N. Jadi hasilnya adalah 1 dan min 1. Maka dapat ditulis hasil komposisi rotasi titik Q adalah Q double aksen 1, min 1. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.